Di sini saya hanya merasakan di sini dulu tempat persembunyian. Seperti apa ya? Mungkin bisa dibilang tempat berkumpul. Tapi kayak tempat bertapa gitu ya, juga ya. Di sini tempat berkumpul. Bahkan ya benar, di sini tempat berkumpul. Cuma bisa kita bilang kita nggak tahu ya, karena kita juga manusia biasa lah. Pada intinya hanya perkiraan saya seperti itu. Kalau masalah dinding ataupun kalau masalah atap yang saya lihat itu dulu sejenis daun-daunan, entah itu atap apa, entah itu hanya sekedar untuk atap daripada tidak hujan. Nah, di sini dulu juga ada sejarah, ada kematian. Tapi saya tidak tahu, nanti kita tanyakan aja dengan orang tua siapa Pak Mas ini, Mas Mas Krisna. Di sini dulu ada kematian. Pada intinya saya nggak tahu itu kenapa kematian karena apa. Yang jelas nanti kita tanyakan. Sangat ekstrim, pokoknya tempat ini sangat ekstrim. Bagi yang penasaran boleh kesini, Terus ada yang saya bilang tadi, tempat gua itu tadi bersih, boleh dilihat, cek, bersih sekali. Iya, tapi heran juga ya. Iya kan, aneh kan? Biasa kan angin kan bawa sampan ke sana semua. Kan? Ini juga kalau dilogikakan, apabila ini bangunan era sekian, ya bisa jadi sih kita bisa jadikan ataupun gubuk ataupun sejenis apa. Cuma kalau kategori zaman sekarang mungkin tidak ada batu seperti ini, pasti dia bata. Iya. Toh sekalipun dia batu yang bukan seperti ini kan batu yang berisi, Mas. Kalau ini dilogikakan ini batu berisi berat sekali. Sedangkan batu yang untuk apa kan tahu Mas, pernah kan? Nah, di sungai itu ada apa namanya batu di pinggir-pinggir sungai yang dirangkai, yang di apa namanya bentuk pagar itu kan batu ringan. Kalau kita angkat kayak gini aja nih. Tapi kalau ini boleh dirasain berat sekali. Ada isinya. Maksudnya itu bukan ada isi apa. Ini intinya berisi. Berat itu loh. Nah, jadi ini tidak mudah, guys. Kalau zaman dulu buat ini tidak mudah sekali. Kalau itu bisa saya rasakan, sekarang pun bisa saya rasakan. Nah, bahkan sekarang ada teriakan, guys. Saya dengar dari arah gua tadi. Ya. Itu sangat jelas sekali. Teriakan. Bisa dibilang seperti orang kelaparan. Bisa dibilang seperti orang minta tolong. Bahkan sekarang ini saya lebih bisa peka di sini. Di sini juga pernah ada kejadian. Pokoknya entah di sini ada kejadian. Pokoknya nanti kita tanyakan semua. Itu sangat jelas sekali. Saya sangat peka sekali saya rasakan. Bahkan ada yang datang, guys. Ada yang datang cuma dia hanya sekedar mungkin menertawakan, senyum. Kita tidak tahu dia senang dengan kita apa enggak. Cuma saya melihat dia seperti menyapa kita. Menyapa kita. Dari daerah mana tadi? Itu. Kalau arahnya dari sebelah sana, kita nggak tahu. Ini sangat kencang sekali energinya di sini. Cuma posisi kita nggak bisa menjelaskan itu sosok apa. Yang jelas kita di sini cuma hanya bertamu. Kita tidak merusak lah pada intinya. Ya itu tadi, kembali lagi guys, kita menurut kepercayaan masing-masing dan menurut keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh menghasut orang pun ataupun kita tidak boleh berlebihan pada intinya. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya hanya ingin membuktikan. Karena ada request katanya saya diundang sama Just TV, yang sebenarnya itu Just TV yang nelpon kan? Iya. Mas, ada lokasi yang katanya ekstrim, yang katanya ada terkait mistis. Jadi saya kesini bersama kru Just TV kan begitu. Nah, berhubung saya sudah berdiri di sini dan saya sudah membuktikan bahwa di sini memang benar mistis. Saya pun sudah merasakan. Masalah itu percaya atau tidak oleh penonton, silakan. Boleh datang ke sini langsung, datang ke sini. Nanti mungkin ada juru kunci yang menunjukkan jalannya. Tapi kalau masalah sejarahnya itu kita tidak tahu siapa. Pada intinya sebatas itu kemampuan saya, sebatas itu pengetahuan saya yang saya jalani. Pokoknya kejar terus ataupun ikutin terus tayangan kami sampai di penjelasan Pak Karno. Pak Krisno. Oke, kita langsung aja pulang. Terima kasih buat yang penunggu di sini ataupun yang berada di sini. Terima kasih sudah mengizinkan kami menginjak tanahmu, sudah mengizinkan kami berkunjung di tempatmu.
Izinkanlah kami pulang dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di kediaman Bapak, sama Pak? Krishna Suryanata. Bapak Krisno. Bapak Krisno, sebutannya Krisno gitu aja Pak ya. Nah, kami ini di sini begini Pak, udah minta izin sama Bapak dulu. Pokoknya kami sudah melihat gua yang berada di kebun Bapak. Nah, saya hanya ingin bertanya Pak ini. Maksudnya kita ngobrol biasalah Pak ya. Di sana tadi, ya masalah benar atau tidaknya kan saya hanya manusia biasa Pak. Saya cuma ingin bertanya. Waktu pertama saya masuk Pak ya di apa namanya gua, jalan mau ke kebun itu Pak, mau ke arah gua. Itu saya melihat ada sosok besar sekali Pak, tinggi, besar tinggi di situ. Nah itu saya hanya bertanya kebenarannya saja Pak, ataupun Bapak ya pernah tahu ataupun Bapak juga apa namanya memang sering ketemu kan begitu, ataupun benar atau tidak omongan saya itu Pak, begitu loh. Saya tadi soalnya posisi apa namanya baru pertama masuk, saya udah izin assalamualaikum, itu saya ditemuin memang Pak dengan sosok yang besar tinggi. Jadi itu bentuk manusia. Oh manusia Pak ya? Ya bentuk. Bentuk manusia Pak. Itu kalau menurut Bapak di situ kan itu kebun Bapak, bahkan juru kuncinya kan Bapak. Itu dia itu di situ siapa Pak? Sebagai siapa dia itu? Itu seorang gaib, orang gaib yang penguasa lokasi tersebut, namanya Purba Intan. Purba Intan. Purba Intan. Nah, guys, sekarang sudah terjawab bahwa yang saya lihat tadi sudah dijelaskan dengan Pak Krisno. Pak Krisno itu namanya Purba Intan. Purba Intan. Nah, tapi beliau itu Pak menyambut saya dengan ramah Pak, ramah sekali. Nah, ketika ada kan Pak turunan, sebelum kita masuk ke gua di pengkolan, itu saya dijumpai sosok binatang Pak. Binatang itu seperti putih, terus ada gelangan hitam, itu bisa menyerupai macan, bisa menyerupai kucing besar, bisa juga menyerupai pokoknya sejenis binatang yang berkaki 4. Itu sekilas ketika saya mengkol, lewat Pak, lewat sekali saya melihat, lewat. Iya. Nah, di situ kalau saya boleh tahu itu sosok apa Pak di situ? Ya itu ya memang ya termasuk harimau siluman. Harimau siluman. Iya, pelindung di situ. Pelindung Pak ya. Iya. Pantesan Pak, dia tidak mengganggu Pak. Dia bahkan menyambut kami dengan ramah. Oke guys. Berarti yang saya lihat tadi itu alhamdulillah sudah saya tanyakan kepada Pak Krisno, semuanya yang saya lihat itu benar. Nah di sini juga kan Pak, saya ini masih banyak pengen bertanya-tanya sama Bapak lah. Ini kan mumpung kita sudah ketemu Pak, saya pengen masih bertanya. Itu ada lagi Pak tadi ketika saya di mulut gua, itu ada sosok wanita cantik sekali. Wanita itu cantik sekali Pak, asli cantik sekali. Saya lihat itu. Nah di situ apa sebelumnya Bapak pernah dijumpai sama wanita cantik itu Pak? Ya di situ kan macam-macam yang bertemu tuh. Yang soal itu hal gaib sih, masalahnya hal gaib lupa ya kalau di betul. Sosok itu cantik sekali Pak, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, sosok itu cantik sekali. Dan bahkan ketika saya masuk di gua tadi, itu ada hal ya kalau bagi saya itu mistis Pak ya, karena yang dengar cuma saya, yang tahu juga ya cuma saya. Di situ juga saya sudah izin. Itu seperti ada teriakan Pak, teriakan yang bisa dibilang sejenis minta tolong atau minta gimana? tolong gitu. Ada terus seperti orang kelaparan, ada di dalam situ Pak. Pokoknya rame gitu Pak. Rame. Itu sekali sangat saya dengar sekali. Cuma ada bahagianya Pak di situ. Ada keramaian bahagia di dalam gua itu. Makanya
Apakah selama Bapak mengenal gua itu pernah terjadi hal ramai seperti itu atau bagaimana? Itu kan begini, itu kontrakan dari keluhan atau kegembiraan dari orang lingkungan masyarakat yang ada. Oh begitu Pak. Ya, Jadi itu ibaratnya bisa diketahui dari gua itu. dari gua itu. Oh iya. Oh berarti Oke. sejarah itu guys, Oke guys. kata Pak Kresno, sejarah itu yang saya dengar itu salah satu lambang Pak ya, bisa dikatakan lambang. Iya, lambang. Lambang intinya Keluhan masyarakat di sini. masyarakat Ya, di sini. masyarakat. Oh iya. Karena itu yang saya dengar Pak macam-macam. Iya, iya. Ada orang minta tolong, ada orang menangis, ada orang Ya, bahagia. mungkin di Lampung ini masyarakat yang keadaannya di situ. Oh, ketahuan di goa itu Pak ya? Iya. Apa keluhan warga di daerah sini? Apa Ayo, itu senangnya iya, ketahuan Pak. semua di sini? Alhamdulillah Pak, berarti Oh. saya senang ketemu dengan Bapak bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan karena saya sudah survei langsung Pak, bahkan saya tahu di situ. Nah ada lagi Pak di situ tadi, ya namanya kita ini kan nggak tahu, pengen tahu kan begitu Pak. Di situ tadi di posisi yang bangunan atas itu, Itu kan mau saya bangun, mau dipasang undang-undang gitu. oh rencana. Rencana. Tapi di situ sepertinya Pak yang saya lihat tadi, entah itu benar entah enggak, itu dulu pernah ada atap sejenis kayak apa namanya daun-daunan Pak, entah itu alang-alang entah apa itu. Saya nggak tahu juga karena di situ nggak tergambar jelas. Pada intinya itu dulu pernah ada. Iya. Benar Pak ya. Alhamdulillah. Kalau benar maksud saya begini Pak, biar penonton juga nggak pada salah paham kan begitu. Kalau kata saya bertanya dengan Bapak benar, berarti tidak akan mungkin salah lagi kan begitu. Yang merasakan juga seperti itu, Bapak juga yang tahu persis ya seperti itu. Berarti kan sudah tidak ada kecenderungan dalam bohong lah seperti itu kan Pak. Nah, di situ Pak, saya juga tadi sempat izin ketika saya mau pulang, saya udah pamitan pulang. Itu ada cewek yang cantik itu bilang nanti aja. Dia itu senang Pak. Rupanya kalau dikunjungin orang senang, apalagi orang yang sopan. Iya. Nah di situ juga Pak, saya ditinggalkan kesan goa itu terlihat selalu bersih. Nah sekarang Pak ya, yang saya anehkan ada bahkan yang melihat nggak cuma saya, nggak cuma teman-teman juga, di situ tempatnya itu seperti terurus Pak. Saya salut di situ goa itu. Jadi gua itu bersih. Saya tadi kan sempat masuk Pak. Gua itu sangat bersih sekali. Apa kalau Bapak setahu Bapak ini? Apa seperti itu? Apa seperti apa Pak? Maksudnya apa dulunya pernah kotor? Apa memang di situ Bapak yang bersihkan? Apa memang hal goib yang membersihkan sendiri? Itu sangat aneh sekali bagi saya karena gua kok bersih gitu. Memang saya bersihnya ini kadang-kadang di luarnya waktu-waktu. Oh, begitu. Tapi dalamnya malah itu ya Pak. Dalamnya Bersih sendiri. Iya, jangan dibersih. Dalamnya dari mana? Kan pendapat saya kan dalam dari mana? Ini kotorannya kan nggak mungkin. No, betul. Tapi itu tadi sangat aneh Pak. Masa gua kok bersih sekali? Iya. Seperti apa sering orang lewat loh Pak. Seperti Iya. jalan manusia. Jadi sering orang lewat di situ. Iya. Berarti penonton yang kita tanyakan kepada Pak Kresno ini, yang kita rasakan di sana tadi juga semua itu benar. Karena saya juga ada kecenderungan, waduh, ini saya pengen bertanya-tanya nih sama Pak Kresno ini. Karena saya tanya dengan anak Bapak tadi, katanya Bapak ya kurang lebihnya dia agak tahu kan Ya. seperti itu. Nah, jadi saya Cuma bertanya-tanya. anak-anak saya itu semua banyak yang lahir di situ. Banyak apa? Lahirnya di gunung. Oh. Iya, di bukit, di kebun, tapi sebelah bawahnya kan ada Iya, kebun. Itu. Anak saya yang kuliah di Unila itu juga di kebun. Lahirnya Begitu Pak. bawah. Iya. Oh, di kebun itu Pak ya? Iya. Saya kan ini kebun, ini rumah belum berapa lama. Terus dipindahkan ke sini. Dia kan sekolah, pindah ke Iya. sini. Kasihan kalau naik turun di sana. Iya. Itu aja. Tapi Pak Kresno ini saya lihat dari wibawa beliau ini memang sepertinya memang orang tua. Maksudnya mungkin tahulah penonton yang maksud saya orang tua itu seperti apa ya, mungkin penonton tahu. Bukan berarti dia tua wajah ataupun tua umur, tapi bahwa tua dari pengetahuannya seperti itu loh Pak. Nah, karena kan begini Pak, saya dapat request disuruh ke gua situ itu sebenarnya tadi mau maju mundur karena
satu saya harus izin dulu, makanya saya tadi kesini izin dengan bapak izin dengan mas siapa tadi. Iya. Nah itu Ya, gimana nanti setelah itu saya mau bertanya dengan bapak sampean, kan begitu istilahnya. Dilalah waktu kebetulan tadi belum sempat istilahnya ngobrol dengan bapak, berhubung bapak ada tamu, ya udah langsung aja Iya. ke sana kan Iya. begitu. Nah buat penonton yang tadinya penasaran sama Gua Intan. ini kita di sini udah ngobrol secara langsung sama yang punya kebun di situ, istilahnya sama Pak Krisno, bahkan yang tahu sejarah goa itu. Nah, saya ada satu lagi Pak yang saya tanyakan ini, minta izin betul ini Pak. Di situ saya melihat tadi waktu mau pulang itu ada hal sejarah kematian Pak. Itu jujur. Di situ sepertinya ada sejarah. Saya nggak tahu sejarah itu seperti apa, ataupun itu zaman dulu Belanda atau zaman apa. Di situ saya melihat lah Pak ya, ada sejarah ya, apa orang tersesat dulunya, ataupun sejarah orang mencari apa di situ, terus bagaimana itu. Ya ini mohon izin pokoknya. Itulah yang saya rasakan Pak, entah itu benar entah enggak, itu yang tahu hanya Bapak kan begitu. Karena saya bertanya dengan Bapak, itu benar apa enggak Pak? Di situ ada sejarah seperti itu. Maksudnya ada orang yang pernah meninggal, ataupun karena mengambil sesuatu di situ, ataupun meninggal seperti apa kan begitu. Itu kalau menurut Bapak ada tidak seperti itu? Hanya saya memastikan kalau benar, kalau ada ya berarti yang saya rasakan itu benar. Tapi kalau tidak, ya mungkin hanya perasaan saya dari hal luar aja kan begitu. Sejarah dulu Pak. Ya kalau saya selama di situ tuh kayaknya nggak ada sesuatu yang Mengganjal Pak ya. iya. Nggak ada ya. Cuma kalau orang mungkin salah jalan ke situ terus pulang sampai sakit ataupun meninggal itu pernah. Kemungkinan ya. Nah itu berarti begini guys. Di sini kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyangka siapapun. Saya hanya bertanya dengan Pak Krisno karena di sana tadi saya sangat mengganjal. Di sana tadi saya merasakan seperti ada kematian itu, tapi tidak harus ditujukan di situ. Mungkin ada orang salah jalan yang niatnya tidak baik Pak di situ, Ya, mungkin. lalu pulang sampai membawa Nah, sakit istilahnya. Karena Iya. dia salah Pak. ya kalau niatnya orang baik ya nggak tahu. Nah, itu berarti yang saya ganjelkan di sana tadi sudah terjawab dengan Pak Krisno. Ya. Itu Kalau nggak tahu kalau niat baik itu berarti nggak tahu. pada intinya kalau kata Pak Krisno, kalau niat baik Ya. akan baik, tapi kalau dia ada niat salah di situ, pulang pasti bawa Ya, membawa penyakit lah istilahnya. Ya, suasana yang nggak baik. Masalah ya, betul oke Pak. Mungkin kita, karena saya juga ini udah bicara ini cepet-cepet karena mungkin videonya takut durasinya panjang. Saya sudah berterima kasih sama Pak Krisno dan keluarga udah mengizinkan saya berkunjung di sini. Dan buat para penonton channel YouTube Selembar Koran dan Just TV, saya ucapkan terima kasih kalian sudah menonton video kami sampai di sini. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.